Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahda la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbaha lillah ushiduka wa ashhadu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ada ar-rajulu akhahu al-muslima massa fi khiraqatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa ghamratahu ar-rahmah fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alafa malakin hatta yumsi wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alafa malakin hatta yusbiha. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis sahih. Apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sakit, maka seolah-olah ia berjalan di taman surga sampai ia duduk. Maka apabila ia duduk, maka tertuang kepadanya rahmat. Maka jika ia pergi di waktu pagi, maka bersolawat kepadanya 70.000 malaikat sampai waktu sore. Dan apabila ia pergi di waktu sore, maka bersolawat kepadanya 70.000 malaikat sampai pagi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, salah satu amal ibadah yang salih yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengamalkan amalan ini,
Pada saat itu kita telah memenuhi kewajiban kita terhadap sesama muslim, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa hakul muslim alal muslim, ada kewajiban seorang muslim yang satu kepada muslim lainnya. Salah satu di antaranya adalah iyadul marid, menjenguk orang yang sakit. Dan kemudian terjalinlah hubungan ukhuwah Islamiyah, karena Islam mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Kemudian ketika yang dijenguk itu kebetulan adalah kerabat, maka terbinalah dengan baik apa yang disebut dengan silaturahim. Jadi dari sekian banyak penamaan terhadap aktivitas menjenguk orang yang sakit, sehingga pantas ia diberi nilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai 70.000 malaikat disediakan untuk meminta ampunkan dosa orang tersebut sejak dari pagi hari sampai sore hari, jikalau ia lakukan itu di waktu pagi. Jikalau dilakukan itu di sore hari, maka sejak dari sore hari itu sampai datang waktu pagi, Allah sediakan pula 70.000 malaikat yang akan meminta ampunkan dosanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mempedulikan tentang kondisi ini. Bahkan ketika ada sahabat yang sakit mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu, beliau menjenguknya. Ada salah seorang sahabat yang kebetulan demam ringan, flu, dan Rasulullah tahu itu. Kemudian Rasulullah pun datang untuk menjenguknya. Bapak Ibu, tidaklah menjadi ukuran bahwa ketika menjenguk orang yang sakit itu mesti diukur dari kadar berat dan ringannya penyakit. Walaupun secara organisasi itu ada ketentuan, karena ini melibatkan sebuah kelompok yang besar. Secara organisasi, kan kadang-kadang kalau jemaah masjid misalnya, itu diputuskan berdasarkan ADART masyarakat setempat, bahwa apabila sakit itu sudah memasuki 3 hari barulah dia dijenguk. Ini kan secara kelompok ya, secara kelompok atau organisasi. Tapi kan jangan kita bergantung kepada organisasi ini saja. Kalau kita tahu memang ada saudara kita yang kebetulan sakit, sekalipun sakit ringan, itu ada sunnah bagi kita untuk menjenguknya. Kalau kemudian nanti diulangi lagi secara organisasi, itu lain cerita. Berarti kita dapat 2 model pahala. Satu pribadi, yang kedua secara kelompok. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, apa gunanya kita datang menjenguk orang yang sakit? Tadi sudah kita sebutkan,
Yang pertama, menggugurkan kewajiban sesama muslim. Menampakkan bahwa antara kita dan dia itu ada hubungan yang sangat dekat. Itulah yang disebut dengan ukhuwah, persaudaraan. Dan ada nilai pahala ataupun ibadah di dalamnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan adab-adab menjenguk orang yang sakit. Jadi ada adab ketika kita menghadiri orang yang sakit. Yang pertama, untuk menasehati si sakit itu, supaya dia benar-benar meninggalkan segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi sakitnya, Allah sedang mengangkat dosa-dosa dari dirinya. Makanya kita datang menasehati. Jadi sunnahnya melihat orang yang sakit itu adalah menasehatinya tentang betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada si sakit itu. Makanya Rasulullah ketika melihat orang yang sakit itu, beliau mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Nabi, sakit ini tidak apa-apa, dan dengan sakit ini Allah akan mensucikan diri. La ba'sa tahurun insyaallah. Sakitmu ini tidak apa, karena dengan sakitmu ini Allah bermaksud membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Dan mengingatkan orang yang sakit ini betapa pentingnya membersihkan diri baik lahir maupun batin terkait dengan dosa kepada Allah. Agar dia meninggalkan kesyirikan, menanggalkan khurafat, menghilangkan tahayyul, memisahkan diri dari perbuatan yang bid'ah. Jangan sampai ketika kita mati masih lengket dosa-dosa tersebut pada diri kita. Dan memang semestinya ketika menjenguk orang yang sakit itu yang dilakukan. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah seseorang yang kebetulan orang ini pernah bekerja ataupun berkhidmat di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kana gulamu Yahudi yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Ada seorang anak Yahudi yang pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarida, lantas anak ini sakit. Fa'atahu Nabi, mendengar anak ini sakit, maka datanglah Nabi menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sih. Ini adab nih. Maka Rasulullah duduk di dekat kepala orang yang sakit itu. Kadang-kadang neng orang sakit duduk jauh-jauh. Payah menyuruhnya masuk. Payah menyuruhnya doke. Sunnahnya menengok orang yang sakit itu menghampirinya, menyentuh sakitnya, mendoakan sakitnya. Ketika Rasulullah duduk di samping kepala orang yang sakit ini, qala lahu aslim. Berkata Rasulullah kepada anak tersebut, nak, Islamlah engkau. Karena ini Yahudi.
Jadi kan tegas tuh dakwah Rasulullah ketika itu tuh. Orang ini sakit nih, sakitnya agak parah gitu. Rasulullah datang, beliau hampiri, duduk di samping kepalanya, kemudian Rasulullah mengatakan hal yang sangat luar biasa. Menyuruh anak ini masuk Islam, padahal anak itu seorang Yahudi dan Rasulullah berada di rumah orang Yahudi tersebut. Apa kata Rasulullah? Aslim, Islamlah anak. Jadi ketika kita lihat orang sakit itu, hal-hal inilah yang mestinya kita ingatkan kepada orang yang sakit. Sebab banyak orang yang sakit itu yang justru keluarganya melibatkannya di dalam dosa yang sangat menakutkan. Apa itu biasanya? Perdukunan. Kau nama bahaya lah jole orang kamati adukun pulo nambah gini. Ya mati sosek lah orang. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangankan mengundang dukun, mendatanginya untuk bertanya saja. Rasulullah larang. Man atakahin, siapa yang datang kepada dukun paranormal, datang saja. Dia datang ke rumah dukun tersebut. Kemudian ia dengarkan cerita dukun itu walaupun dia tidak percaya. 40 hari 40 malam ibadah wajibnya dan sunnahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia percaya apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, kata Nabi, kafaro bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang ini telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahaya Bapak Ibu. Ini malah diundang ke rumah. Ingatkan orang ini tentang bahaya syirik. Ingatkan orang ini tentang bahaya khurafat. Ingatkan orang ini tentang bahaya tahayul. Kan seringkali sakit ini dikait-kaitkan dengan khurafat dan tahayul. Baka bani, baka bapak, baka babu. Dia mau kurang sehat gini. Potang ke pulang dari sawah. Kebetulan hari hujan. Botodoh di bawah batang kayu bodang. Nah, ini sudah khurafat, sudah tahayul ini pergi. Ujung-ujungnya akan menjadi syirik. Dan lewat petang hari hujan pas di muka kuburan atuk din. Mungkin kok menyapo atuk kok ke den. Nah, ini sudah khurafat. Hal-hal semacam itu Pak mesti diingatkan bagi orang yang sakit. Jangan ado carito itu dan keyakinan itu pada dirinya. Dan apabila kita sakit, hal pertama yang harus kita singkirkan dari benak kita ini adalah, dari hati kita ini adalah sakit itu buah dari perbuatan sihir. Itu yang disingkirkan dulu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang menimpa diri kita kecuali atas izin Allah. Jangan kita cari sebabnya kenapa kita sakit, tapi ingatlah manfaatnya. Jadi jangan sebab sakit itu yang dikaji tori. Ku de ulah iko koma, iko de ulah iko, iko gara-gara iko kok. Bukan sebab sakit yang dicari, tetapi manfaat daripada sakit serta bagaimana cara menghadapinya supaya kita keluar sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ketika datang melihat orang Yahudi ini, apa kata Nabi? Aslim, Islamlah. Fanawwara ila abihi wa huwa indah.
dan ia melihat kepada ayahnya dan karena ayahnya berada di sisinya, faqala, maka ayahnya berkata, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ikutilah apa yang diucapkan oleh Abul Qasim itu. Kenapa dia menyebut Abul Qasim tidak Rasulullah? Karena dia Yahudi. Orang Yahudi kan tidak mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu seorang Rasul kan? Jadi dia mengatakan ati' Abul Qasim. Kau patuhi dia, kau ikuti apa yang dia sebutkan kepadamu. Fa aslama, maka anak ini pun kemudian masuk Islam. Kemudian tidak lama setelah itu anak ini pun meninggal. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka. Apa yang menyebabkan anak itu selamat? Karena dia masuk Islam. Sudah pernah sholat enggak anak ini? Sudah puasakah dia? Sudah haji? Nih Islam saja itu baru. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah haji, zakat. Pokoknya tidak ada yang anak ini lakukan kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi? Anak ini telah selamat dari neraka. Besarnya nilai sebuah tauhid. Seumur hidupnya dia berada di dalam dosa, Bapak Ibu. Bayangkan, dia hidup sebagai orang Yahudi. Berarti kan seumur hidup tuh dia dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Menjelang mati dia ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka seluruh dosanya di masa kafirnya itu dihilangkan. Besarnya nilai sebuah tauhid. Itu makanya hal dakwah utama para nabi itu, peringatan yang paling utama yang disampaikan oleh nabi kepada umatnya adalah perkara tauhid. Bapak Ibu, coba lihat seluruh ayat Al-Quran ini. Bahwa hampir di setiap surah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, mengajarkan kita perkara tauhid itu. Ini saking pentingnya. Bahkan ayat yang 17 kali sehari semalam wajib kita baca dalam kondisi yang normal adalah ayat yang mengandung tauhid. Dan kalau tidak dibaca ayat ini, orang ini tidak disebut sebagai orang yang salat. Surah Al-Fatihah. Di mana ayat tauhidnya di situ? Di mana letak tauhidnya dalam ayat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingatkan itu bagi yang sakit tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, sebahagian daripada adab melihat orang yang sakit itu adalah mendoakan. Dia gehnya nasihat, dia gehnya peringatan supaya meninggalkan perbuatan maksiat baik secara lahir apalagi batin, keyakinan. Doakan dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, kalau Rasulullah itu menyuruh kita untuk kalau melihat orang yang sakit mendoakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim
ayyasfiyak. Aku mohon kepada Allah Zat yang Maha Agung, pencipta aras yang agung, supaya Allah menyehatkanmu. Doakan orang yang sakit itu. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'malu an tudkhila ala akhikal mu'min sururan au tuqdiya anhu dainan au tut'imahu khubran. Selain mendoakan orang yang sakit, membawakan hal-hal yang disukai oleh orang yang sakit, itu merupakan sunnah yang diajarkan. Sunnah yang diajarkan. Apa kata Nabi? Amalan yang paling afdol. Jadi kalau ada amalan tuh paling afdol, tuh paling disukai itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antudkhila ala akhikal mu'min sururan, menggembirakan saudara kita. Menggembirakan, menyenangkan hatinya, menghibur saudara kita. Jadi contoh nih hari ini, kalau kita tak mampu datang ke sana karena keterbatasan, kan banyak yang membatasi antara kita dengan Palestina tuh. Kita kan tak bisa datang ke sana. Banyak halangan itu, banyak urusan yang mesti ditempuh. Belum lagi urusan administratif. Ngurus paspor dulu, tak berapa lamanya baru selesai. Sementara orang usai lagi kan gitu. Jadi kita tak bisa datang ke sana. Dan juga kita tidak punya biaya untuk didonasikan untuk mereka. Bagaimana cara membahagiakan mereka? Jangan kita berdiri berseberangan dengan orang-orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Artinya, kalau kita tidak mampu berjuang untuk rakyat Palestina, jangan berdiri bersama-sama dengan orang yang memusuhinya. Itu satu. Jangan waktoga bersama dengan orang yang sedang menjajahnya. Jangan berpihak kepada Yahudi. Kalau kita tak mampu membela mereka dengan angkat senjata, jangan berdiri di pihak mereka, Yahudi ini. Ini malah banyak yang membela Yahudi. Sehingga ada keluar istilah baru sekarang ini. Apa itu istilah baru? Yahudi pesek. Kenapa muncul istilah Yahudi pesek ini? Karena banyak ternyata orang Asia, Indonesia dan Malaysia yang jadi buzzer bayaran Yahudi. Dia berdiri satu barisan dengan orang-orang Yahudi nyerang umat Islam. Memanas-manasi umat Islam agar tidak peduli kepada rakyat Palestina. Ucapan yang keluar apa? Ngapain ngurus Palestina? Negara awak sendiri lu tahu ruhilai. Itu buzzer tuh Pak. Mereka berucap seperti itu karena mereka dapat bayaran. Nanawak mengah. Anak dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita ikut satu barisan memusuhi saudara kita sesama muslim. Ya, tapi Ustaz kabarnya tentang Hamas itu ndak joleh doh. Masa bodoh dengan Hamas dulu. Kita tidak peduli dengan Hamasnya dulu. Yang kita pedulikan Muslim, Palestina. Jangan Hamasnya yang dibaca. Kalau Hamas ini kan masih diperselisihkan nih. Ada yang mengatakan Hamas itu Ahlus Sunnah. Ada yang mengatakan Hamas itu bahagian daripada Khawarij.
karena pahamnya itu pahamnya Ikhwanul Muslimin yang dipatwakan sesat, dan ia didukung oleh orang-orang Syiah. Contohnya Hizbullah membantunya, Iran menyokongnya. Ini berita belum terverifikasi mana yang paling benar. Jadi artinya apa? Kalau kita tak punya ilmu tentang masalah itu, tidak usah kita bicara dulu tentang Hamas. Kita tidak bicara Hamasnya. Yang kita bicarakan adalah Baitul Maqdisnya. Jadi jangan terpancing dengan isu Hamas ini. Banyak nih tadi orang yang cinta dengan Palestina mendengar info bahwa Hamas teroris, oh sudah anti puloleh. Kan Allah tidak suruh kita memperjuangkan Hamas. Yang Allah suruh kita memperjuangkan apa? Kaum muslimin dan tanah suci Palestina. Itu dulu. Jadi kalau sudahlah tak ikut membantu, berdiri pula bersama dengan barisan musuh Islam. Ini pengkhianatan yang luar biasa nih Bapak. Satu, jangan berdiri satu barisan dengan mereka menyerang umat Islam. Atau mengajak orang-orang untuk tidak peduli kepada Islam. Mulailah tidak membeli, mengambil barang-barang yang keluar dari negara Zionis Yahudi, Amerika, Inggris dan negara sekutunya. Ada istilah boykot. Sekarang Pak bukan hanya umat Islam Pak yang melakukan itu. Orang kafir itu sendirilah bonci bonanya. Mereka sendiri yang sudah memulai boykot ini. Kenapa? Karena uang yang kita belikan terhadap barang-barang milik mereka, itulah yang mereka jadikan untuk membuat senjata memborbardir saudara kita di Palestina itu. Kalau kita boleh jual apa-apa barang yang dimiliki oleh orang Yahudi itu, bertambah juga kuatnya ekonomi mereka, bertambah juga rakyat sipil Palestina yang akan dibunuh oleh mereka. Dan ini pun ulama berselisih pendapat nih. Ada yang mengatakan Rasulullah saja berniaga dengan orang, bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dulu, bermuamalah dengan orang-orang kafir dulu. Muamalahnya Rasulullah dulu dengan orang kafir itu tidak menambah kekuatan orang kafir itu. Dan lagi situasinya ketika itu tidak situasi perang Pak. Jadi bedakan muamalah Rasulullah dulu dengan orang kafir dengan muamalah kita sekarang terhadap orang kafir. Kalau kita bermuamalah sekarang dengan orang Yahudi, sudah otomatis dia akan menjadikan transaksi jual beli kita itu keuntungannya untuk memerangi saudara kita. Ada mudarat di balik muamalah itu, makanya dilarang. Tapi kalau tidak ada hal-hal semacam itu, misalnya kita dengan orang-orang Nasrani, sesama rakyat Indonesia, dia butuh makan, kita butuh barang-barang yang dia jual. Boleh kita beli barang-barang mereka, tidak masalah. Ini kan ada tujuan, kalau kita beli barang-barang Yahudi, dia jadikan keuntungannya untuk buat senjata membunuh kita. Itu masalahnya. Dan kemudian banyaklah mendoakan mereka. Khususnya di dalam sholat wajib ada namanya kunut nawazil atau kunut nazilah. Ini sunnah nih hukumnya Bapak Ibu. Ini kalau tadi ada misalnya ibu-ibu yang belum pernah sholat pakai kunut nazilah, tadi pakai kunut nazilah, jangan bertanya-tanya pulau beko. Nah kita jago deh bang, pada model itu pulau. Kunut nazilah itu ibu-ibu disunnahkan di 3 masa. Ini jumhur ulama Pak. Jumhur ulama bahwa apabila terjadi 1 wabah penyakit, 2 bencana alam, 3 tragedi kemanusiaan atau peperangan,
maka disunnahkan melakukan kunut, berdoa kepada Allah tergantung situasinya. Kalau itu musibah ataupun wabah penyakit, semoga penyakitnya dihilangkan. Kalau itu kejahatan kemanusiaan seperti perang, semoga umat Islam dimenangkan, orang kafir dimusnahkan. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Dilakukan di setiap waktu sholat. Cuman karena kita tidak biasa melakukannya di setiap waktu sholat, maka sekurang-kurangnya berkunutlah hanya di waktu subuh. Jadi yang dilakukan tadi itu alternatif, sekurang-kurangnya daripada tidak ada kunut sama sekali sehari semalam. Kalau lain nomor apa? Sepakat kita kunut di setiap waktu sholat. Sunnah hukumnya. Cuman mereka kok di beda kunut 5 kali sehari semalam sih kok keluar pula berita baru beko tentang itu. Lah aneh-aneh saja orang kini. Kamu itu. Nogori telago ada pula ajaran baru. Tahablonan dibaca sudah sholat 5 waktu. Karena apa? Karena masyarakat kita belum paham semuanya. Jadi butuh sosialisasi panjang terhadap hal ini. Makanya sekurang-kurangnya daripada indah sama sekali ada kunut, maka kita lakukan di waktu subuh. Jadi kata Nabi, inilah amalan paling afdol, menyenangkan hati saudara kita sesama muslim. Menyenangkan hati. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, autuqdiyan hudainan, membayarkan hutangnya. Oh, itu amalan paling dicintai Allah Bapak Ibu. Membayarkan hutang kaum muslimin. Ustaz, gimana kalau ternyata orang ini sudah punya hobi ataupun kebiasaan? Ya, punya hobi ataupun kebiasaan. Begitu dia berhutang, dia datang minta tolong, kita bayarkan. Dia buat lagi. Kita bayarkan lagi. Dia lakukan lagi. Nah, ini hal semacam ini berarti memberikan keleluasaan kepadanya melakukan, apalagi yang dia lakukan itu adalah berkaitan dengan bank ampe 6. Pinjam ampe pulang. Andaknya kalau dibayarkan Bapak Ibu ya berontinya andaknya dari situ. Ini Al-Quran mengajarkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Jikalau orang itu memiliki dzu usratin panaziratun ila maisarah. Jikalau orang ini memiliki kesulitan untuk membayar, maka berikan ia kelonggaran. Tapi wa antasaddaqu khairun lakum. Kalau kamu sedekahkan saja, kamu bayarkan saja hutang yang kamu anggap lunas saja, itu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Nah, kemudian yang ketiga, au tut'imahu khubran, memberinya makanan berupa roti. Nah, maksudnya di sini adalah makanan kesukaannya. Walaupun orang sakit itu hakikatnya dia tidak punya selera makan. Kata Nabi, jangan kalian paksa orang yang sakit itu makan, karena Allah telah memberinya makan. Itu makanya orang sakit itu bawaannya konyang saja. Tidak selera makan dan dia tidak tersiksa dengan tidak makan itu deh, tidak lupa. Dia tidak niat. Kan kita kalau lihat orang sakit itu kan, kalau kita suruh dia makan kan dia tak mau makan kan. Kata Nabi, jangan kalian paksa orang yang sakit itu makan, karena Allah telah memberi dia makan, Allah telah memberi dia minum, jadi gak usah dipaksa. Kita kadang-kadang kan malah bertengkar dengan orang sakit itu. Kok disuruh makan enggak jo nama bilo kacegaknya lego. Loti awak mau urusnya disuruh makan saja enggak juga. Jangan pernah berkata seperti itu kepada orang yang sakit. Kalau dia tak mau makan ya jangan dipaksa.
Karena kata Nabi, Allah memang memberi dia makan. Allah buat dia rasa kenyang. Allah buat dia tidak merasa kehausan. Itu memang adalah sunnatullah. Allah yang berikan, Allah yang anugerahkan. Maka nggak usah dipaksa. Walaupun kadang-kadang kalau kita bawa makanan, sekalipun itu kesukaan orang sakit. Semua orang kalau sakit yang manis pun jadi pahit. Kalau dia kalah manis, mana padinya pahit. Jangankan jeruk biasa Bapak Ibu, jeruk Jerman pun diagih kayaknya kalau selero sedang dak elok itu enggak. Dan jangan marah, walaupun kebanyakannya memberikan makanan kesukaan orang sakit itu justru membuat orang yang menjaga yang kenyang. Kan sama saja Pak, menyenangkan orang. Hah? Supaya semangatnya menjago kan itu. Nah, tiap sebonta pulang pengonanya kan itu. Sebab apa? Sebab yang akan dimakan ada. Dan membantu itu jangan tanggung-tanggung. Kalau kita lihat orang di rumah sakit, bukan hanya orang sakit yang kita kasih bantuan. Orang yang menjaga memang dia tak bekerja. Memang dia tak butuh biaya. Itu untuk kedepannya kita pikirkan. Selama bukan yang kita pikirkan orang yang sakit. Tapi orang yang sakit itu ditanggung deh Pak Jokowi biaya perobatannya BPJS. Kan ada BPJS kan. Pemerintah sudah menanggung biaya orang yang sakit walaupun biaya itu diambil dari bukan uang negara. Dari kantong kita. Kan BPJS kita bayar dulu kan. Jadi ketika sehat kita sudah daftar biaya sakit. Kan itu BPJS itu. Waktu sehat awak iuran dulu, nanti kalau sakit kita dimudahkan. Jadi yang tidak kalah penting adalah memikirkan orang yang nunggui orang yang sakit ini. Bagaimana supaya dia jangan berpikir pulang karena memikirkan tuntutan keluarganya. Gitu. Kadang-kadang orang yang sakit tak terurus kan gara-gara yang ngurus orang yang sakit ini berpikir, nih kalau saya tunggui dia di rumah sakit, anak saya tak makan nanti. Anak saya tak sekolah nanti. BPJS untuk orang sakit dijamin. Nah untuk yang jagain sakit apa jaminannya coba? Pulang rumah sakit itu nyepuluh oleh sakit lepas. Itu. Jadi Rasulullah mengajarkan segala sesuatu itu sesuai dengan yang Allah syariatkan kepadanya. Dan itu mengandung manfaat luar biasa. Dan jangan lupa kalau tadi nasihati, ingatkan, hibur dia orang sakit itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kaum muslimin ataupun satu cobaan, baik itu orang laki-laki ataupun perempuan. Musibah itu datang menimpa dirinya, hartanya dan keluarganya. Kalau ia bersabar, kecuali kalau dia meninggal tidak ada dosa baginya. Nah, ini kalau disebutkan di hadapan orang yang sakit itu kan orang akan kuat ya. Apapun yang menimpa kita, kalau kita bersabar, maka kalau kita meninggalkan dunia ini, kita bertemu dengan Allah tanpa dosa. Jadi orang yang sakit itu kalau dia bersabar, dia meninggal tanpa dosa. Ini hadisnya. Jadi jangan takut membicarakan tentang kematian terhadap orang sakit. Ini kalau ada orang yang sakit berbicara tentang kematian seolah-olah mendoakan orang yang sakit itu supaya mati. Oh tidak. Hamba Allah yang berbahagia, ma min syai'in yusibul mu'mina min nasabin wala azanin wala wasabin hatta alhamma yahimmuh
illa yukaffirullahu bihi anhu sayyi'atihi. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim atau bahkan apabila ia tertusuk duri sekalipun atau lebih berat lagi daripada itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ibu-ibu tertusuk duri itu menghapuskan dosa. Nggak usah ngamuk-ngamuk menyalahkan si anak menyerak-nyerak duri. Wah pak kalian ngokrojo ndak becus, ndak beres. Disuruh membersihkan bunga serak-seraknya duri. Kok lakukannya yang dinyoba? Ya udah sabari saja. Nggak usah menyalahkan orang lain. Tertusuk duri gugur dosa. Yang ndak boleh ditusukkan, kan begitu. Karena apa? Karena itu bagian daripada menyiksa diri. Nyiksa diri tidak boleh. Oh, sakit itu menggugurkan dosa. Tapi minta disakiti dosa. Dosa itu. Kan ada orang kalau sudah putus asa, kalau sudah marah, kalau sudah emosi. Kadang-kadang kan bunuh Den. Dosa itu Bapak Ibu. Nggak boleh berucap kalimat seperti itu, tidak boleh. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Seberat apapun keadaan yang menimpa diri kita, kata Nabi, semuanya itu menggugurkan dosa. Jadi jangan berputus asa, jadi enggak mengatakan kalimat-kalimat yang akan menganiaya diri kita atau menyalahkan Allah Zat yang Maha Kuasa. Jadi itulah adab ataupun bahagian daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang yang sakit. Nah, ini yang jarang dipahami orang nih. Apa nih? Yang berikutnya ini. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala annahu lamma adarahul maut. Ketika Sa'id Al-Khudri hendak meninggal dunia, da'a bi thiyabin jadid, dia minta pakaian baru. Falabithaha thumma qala, kemudian ia memakainya dan ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha, bahwa orang yang mati itu nanti akan dibangkitkan dengan pakaian terakhir yang dia pakai. Ini malah orang sakit dibiarkan tak berpakaian. Hah? Sunnahnya begitu, Pak. Sunnahnya begitu. Jadi orang sakit itu maknanya di sini bukan pakaian baru sebenarnya. Menutup pakaian yang bagus, yang rapi. Jadi walaupun sakit tetaplah dalam kondisi rapi. Bersih, Pak. Ini kok cie pempes saja itu kan selendang cie. Allah. Kalau dia meninggal ya begitulah dia nanti dibangkitkan. Hah? Lain mah kira-kira lain soju atib ibu-ibu nanti dibangkitkan pakai pempes saja. Nah, Rasulullah katakan ini, Pak. Apa kata Rasulullah? Al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Orang mati itu dibangkitkan dengan pakaian terakhir yang dia pakai, makanya mesti rapi walaupun sakit. Mesti tutup aurat walaupun sakit. Kecil serah pendek saja. Ingat, ini sunnah Bapak Ibu. Orang sakit mesti tetap diberi pakaian rapi. Apa hikmah memakai pakaian rapi bagi orang sakit? Agar ada semangat sehatnya. Nampak di nyoba sok itu arok bona ini nak sehat. Nampak dukungan dari kita bahwa dia ini diharapkan sembuhnya. Dirapikan pakaiannya, dibersihkan selalu tempatnya.
Subhanallah. Ini adalah sebuah sunnah yang memang apabila diamalkan sangat banyak manfaatnya. Dan kalau memang sakitnya membawa orang ini kemudian kepada ajalnya, yang terakhir, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang mati itu kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sebab orang sakit, orang meninggal itu kalau akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Cuman kapan masuknya tentu tergantung amalannya. Cuman tiket ke surga dia sudah punya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita jelaskan pada pagi hari ini. Adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit serta hikmah bagi orang yang sakit dan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Kedua belah pihak, yang sakit dan yang menjenguk, ada hikmah luar biasa. Kalau kita amalkan ini dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.